Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pertanyaan mengenai mana yang lebih berkuasa antara akal dan wahyu di dalam Islam merupakan sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan seringkali menjadi perdebatan yang sangat panjang sekali. Karena keduanya ini memang sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada manusia. Namun di antara keduanya ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Sebelum kita mengetahui peran masing-masing atau mana yang lebih berkuasa antara akal dan wahyu ini, tentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan akal itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan wahyu itu sendiri. Akal adalah merupakan suatu kemampuan manusia untuk berpikir, menalar, dan memahami sesuatu. Akal adalah sebuah alat yang digunakan manusia untuk mengenal alam, dirinya, dan Tuhannya. Di dalam Islam, akal ini memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu banyak hal ini bisa dibuktikan bahwasanya mengapa akal di dalam Islam itu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Di dalam berbagai macam literasi Islam, banyak yang menunjukkan bahwasanya manusia disuruh menggunakan akalnya, disuruh berpikir, disuruh memikirkan sesuatu, disuruh membaca, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi sekali keberadaan akal untuk digunakan dengan semestinya. Kemudian setelah kita memahami tentang apa itu akal, selanjutnya kita akan mengulas atau menguliti apa yang dimaksud dengan wahyu. Wahyu sendiri itu adalah sebuah petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Wahyu ini berisi tentang ajaran agama, terutama agama Islam. Berisi ajaran agama yang meliputi hukum-hukum dan petunjuk hidup dalam mengarungi kehidupan yang ada di dunia ini dengan benar. Wahyu adalah merupakan sumber kebenaran yang mutlak dan kebenarannya tidak bisa diperdebatkan lagi karena sumbernya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, wahyu ini sifatnya mutlak, tidak bisa diotak-atik lagi kebenarannya. Karena ya sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala lagi. Setelah kita mengetahui pengertian dari akal dan wahyu ini, tentu kita bisa menyimpulkan bahwasanya akal dan wahyu di dalam Islam bukanlah suatu hal yang bertentangan, melainkan sesuatu hal yang saling melengkapi, di mana akal digunakan untuk memahami wahyu, sedangkan wahyu memberikan arah dan tujuan dalam penggunaan akal itu sendiri. Maksudnya, akal sebagai alat untuk memahami wahyu. Oke, akal digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, misalkan seperti itu. Karena seperti kata Sayyidina Ali, bahwasanya Al-Quran itu benda mati. Ketika Al-Quran itu turun, Al-Quran itu ya benda mati, tidak bisa apa-apa. Nah, dengan akal kita bisa menerapkan apa yang ada di dalam isi kandungan di Al-Quran. Namun, penafsiran akal harus selalu berpedoman pada wahyu. Karena apa? Karena kalau kita terlalu menafsirkan dengan akal ya akan kemana-mana. Soalnya akal, hasil pemikiran setiap manusia itu selalu berbeda-beda. Kepala sama berambut, tapi isinya beda. Itu. Selanjutnya, kedudukannya antara akal dan wahyu itu sangat seimbang sekali. Maksudnya, akal dan wahyu merupakan dua sisi seperti mata uang yang sama. Keduanya diperlukan untuk mencapai kehidupan.
yang bahagia di dalam dunia maupun akhirat. Wahyu ini memberikan arah dan tujuan bagi penggunaan akal. Jadi wahyu itu ibaratnya peta untuk akal. Jadi akal kalau mau berpikir itu ada petanya, yaitu wahyu itu sendiri. Tanpa wahyu, akal bisa saja tersesat dan digunakan untuk tujuan yang buruk. Sangat bahaya sekali ketika kita hanya mengandalkan akal saja tanpa ada petunjuk, yaitu petunjuk yang mutlak, yaitu wahyu itu sendiri. Selanjutnya, jika akal atau wahyu ini digunakan secara berlebihan di antara keduanya, misalkan penggunaan akal itu secara berlebihan dan penggunaan wahyu itu secara berlebihan daripada akal, pasti akan berdampak sesuatu yang negatif, karena pada dasarnya ya seperti yang saya jelaskan tadi, di antara akal dan wahyu itu penggunaannya harus seimbang. Ketika seseorang hanya mengandalkan akalnya saja, lebih mengutamakan akalnya saja, tentu akan memunculkan berbagai dampak yang negatif di dalam kehidupannya. Di antaranya yaitu yang paling berbahaya, yaitu penolakan terhadap agama itu sendiri, terutama agama Islam, yang dimana di dalam agama Islam itu ada keimanan kepada sesuatu hal yang gaib, misalkan surga dan neraka. Lah, seseorang yang selalu mengandalkan akal dapat cenderung menolak ajaran agama yang dianggap tidak sesuai dengan akalnya, ya yang seperti seperti yang saya jelaskan tadi, surga dan neraka itu kalau dilogikakan tidak masuk akal, soalnya itu hal yang gaib. Lah di sini diperlukan pemahaman tentang pemahaman yang didasarkan dengan wahyu tadi, jadi ada rambu-rambunya. Selanjutnya, ketika akal itu digunakan secara berlebihan melebihi wahyu, maka akan muncul interpretasi yang berbeda-beda. Karena apa? Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya setiap individu itu memiliki cara berpikir, memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Jika hanya mengandalkan akal saja, maka akan muncul berbagai macam interpretasi, memunculkan berbagai macam pandangan-pandangan yang berbeda terhadap ajaran agama Islam, sehingga akan menimbulkan perpecahan dan konflik. Ada wahyu dalam penafsiran wahyu saja, ketika wahyu itu Al-Quran itu turun dan ditafsirkan, itu sudah memunculkan berbagai macam interpretasi yang berbeda, pemahaman yang berbeda-beda. Apalagi kalau Al-Quran itu tidak ada. Mungkin ya pemahaman terhadap Islam itu sendiri sangat berbeda-beda. Tidak ada pemahaman yang secara luas, tidak ada pemahaman yang secara umum di dalam Islam. Dan itu akan menimbulkan perpecahan dan konflik. Soalnya apa? Mengklaim kebenaran. Wahyu itu sumber kebenaran yang mutlak. Nah, ketika wahyu Al-Quran itu tidak ada atau tidak digunakan, maka pemahaman terhadap Islam hanya menggunakan akal. Nah, dikarenakan pemahaman terhadap akal itu secara individu itu berbeda-beda, maka dari situ akan ada klaim-klaim kebenaran. Klaim-klaim kebenaran menurut siapa? Ya menurut individu masing-masing. Soalnya ya setiap individu pemikirannya berbeda-beda tadi. Lah, ketika sudah ada klaim pembenaran-pembenaran yang berbeda-beda itu, maka yang jelas akan timbul perpecahan. Dan kalau sudah timbul perpecahan, maka konflik muncul di situ. Kemudian dampak dari ketika wahyu itu lebih diutamakan daripada akal, ya tentunya akan berdampak negatif juga. Karena yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya penggunaan di antara keduanya itu harus seimbang. Hal yang secara umum terjadi ketika wahyu itu digunakan melebihi daripada akal, yaitu penerimaan ajaran itu tanpa keraguan. Maksudnya penerimaan mutlak tanpa ada proses pemikiran yang kritis. Misalkan kalau di dalam Al-Quran disuruh kalau
orang mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina harus dirajam sampai mati. Lah tanpa pemikiran yang kritis, maka setiap pezina itu langsung dirajam sampai mati. Padahal untuk menentukan orang itu dirajam atau tidak itu sangat detail sekali. Bahkan kemungkinan besar orang yang dituduh zina itu tidak bisa untuk dirajam. Karena apa? Di dalam hukum zina itu membutuhkan saksi empat, dan saksi empat itu wajib hukumnya melihat secara langsung masuknya kemaluan yang laki-laki, mohon maaf, ke dalam kemaluan perempuan. Nah itu untuk melihat menghadirkan saksi yang secara langsung itu ya sangat sulit sekali, dan itu tidak bisa diwakilkan di dunia modern ini dengan direkam, tidak bisa. Nah, untuk menuju perajaman, hukuman dari para pezina itu sangat tidak mungkin sekali diterapkan. Soalnya ya sangat sulitnya untuk mencari pembuktian-pembuktian itu tadi. Maka dari itu, ketika wahyu ini digunakan secara berlebihan tanpa didasari dengan akal, maka ya pengambilannya cuma pezina harus dirajam, dan itu mati. Maka sangat berdampak negatif sekali dalam perkembangan agama itu sendiri. Selanjutnya, dampak dari wahyu ketika digunakan secara berlebihan tanpa tanpa menggunakan akal, yaitu munculnya kemungkinan fanatisme terhadap agama. Seseorang yang terlalu fanatik pada wahyu dapat menutupi atau pikirannya dapat tertutup terhadap pandangan orang lain dan cenderung menghakimi orang lain itu salah menurut pandangan mereka. Nah, ini sudah terjadi pada zaman-zaman setelah Rasulullah, yaitu ada aliran yang hanya tekstual saja. Ketika mengamalkan ya seperti itu langsung, yang ada di dalam Al-Quran langsung diamalkan seperti itu. Sehingga di dalam pengamalan Al-Quran itu muncul pengkafiran terhadap sesama Islam yang menganggap bahwasanya banyak orang Islam yang dianggap sudah keluar dari dalam Islam. Jadi ketika ada pendapat yang berbeda di dalam agama Islam itu langsung dihakimi kafir, dan kafir harus dibunuh. Itu memunculkan fanatisme ketika wahyu digunakan secara berlebihan tanpa dibarengi dengan akal. Selanjutnya yaitu sulitnya beradaptasi dengan perkembangan zaman, itu jelas. Karena konteksnya wahyu, khususnya Al-Quran itu diturunkan untuk apa ya? Konteksnya itu ya untuk kebudayaan pada masa lalu, sehingga kita dalam penerapan budaya yang sudah modern ini kita harus menggunakan akal kita untuk mencari persamaan-persamaan, untuk mencari kias-kias yang sudah terjadi, kejadian yang di masa lalu. Sehingga kalau kita hanya menggunakan hanya menggunakan wahyu saja, maka ya kita akan tertinggal dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Sehingga kita dicap bahwasanya agama kita agama purba dan lain sebagainya. Soalnya kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya di dalam Islam akal dan wahyu itu memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan harus saling melengkapi. Akal digunakan untuk memahami wahyu, sedangkan wahyu memberi arah dan tujuan bagi akal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya di dalam Islam tidak ada yang lebih berkuasa di antara keduanya ini, karena keduanya ini saling melengkapi. Oke, Sobat Ila, semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.